kasih. Langsung saja subscribe untuk mempercepat waktu kita karena kami di sana terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman datang di sini karena terus rumah di damkar, otomatis kita bisa menguasai yang mana alat-alat yang digunakan untuk pemadam kebakaran. Dan kita hanya melihat YouTube. Jadi di sini kita memperkenalkan alat yang kita punya. Alat pertama ada alat penanggulangan, ada alat rescue. Di sini ada beda. Di sini ada dua seksi. Di sini kita ada dua seksi, ada seksi penyelamatan, ada seksi penanggulangan. Alatnya beda-beda, itu sama. Cuman kalau di penyelamatan dia 2 kali kerja. Nah, begitu sistemnya 2 kali kerja. Kalau penanggulangan nanti di saat kebakaran saja bisa turun. Kalau penyelamatan bisa turun ke kebakaran, bisa juga penyelamatan. Cuma alatnya beda. Nah, mungkin kalau teman-teman lain kan sudah tahu, kalau yang lain sudah tahu alatnya ada selang, ada nozzle. Nah, kalau di rescue alatnya banyak. Ini sebenarnya ini masih sedikit. Ini yang ada saja kita perkenalkan. Nah, yang pertama alat yang kita pakai untuk di ketinggian. Seperti yang kita pakai tadi, untuk replik. Di sini ada yang kita gunakan yang namanya full body harness. Yang saya pasang tadi itu alat yang kita pakai naik ketinggian. Full body harness tanpa ada alat ini juga kita tidak bisa naik. Nah, seperti itu. Ini namanya full body harness. Ada yang seat, cuma karena seat jangan mungkin sudah dikumpul persiapan ke lubuk, jadi kita tidak keluarkan ke barang. Ini namanya full body harness. Full body harness ini. Jadi kalau di sana nanti kalau ditanya soal harness, ambil alat ini. Jadi kita sudah tahu, ibu-ibu sudah tahu semua, sudah tahu semua alat yang mana kita gunakan untuk ke atas. Ini alat berpasang-pasangan dia, sistemnya. Ada full body harness, ada karabiner. Ini namanya karabiner. Karabiner. Fungsinya Untuk mengait di sistem, untuk mengait di tali. Fungsinya ini karabiner, banyak fungsinya. Menggunakan pinggang, mengait tali yang kita ikat. Tanpa ada alat ini kita juga tidak bisa gunakan. Ini namanya karabiner. Terus pasangannya apa ini? Figure 8 namanya. Figure 8 namanya. Ini alat kita gunakan untuk memasang sistem di tali. Nah, alat sistem di tali namanya figure 8. Alat ini berpasang-pasangan juga, sistemnya begitu. Kita pasang supaya baru kursi. Ini sistem bisa terjadi. Ini alat berpasang-pasangan. Pertama ada figure 8. Jadi setiap kita kemana-mana itu, kalau mau, bukan cuma hanya untuk kita gunakan di sini saja. Kita naik ketinggian, kita bakar di gunung itu juga punya ini. Kita harus bawa ini. Kita turun ke tebing kita pakai ini juga. Alat itu harus lengkap. Ini namanya figure 8. Contohkan, nyantol namanya. Di sini banyak. Dan karabiner dia sistem begini, saling menyantungkan. Jadi saling berpasang-pasangan dia. Nah, ini alat masih alat manual. Ada yang lebih simpel lagi. Sebentar saya jelaskan. Ada lagi alat yang lebih simpel dibandingkan ini, tanpa menggunakan ini. Langsung dia. Kita menggunakan ini lagi dia. Figure 8. Tidak menggunakan ini lagi, dia sudah sistem otomatis. Ini masih kita gunakan manual. Tanpa ini juga kita bisa, sebenarnya bisa. Hanya menggunakan figure 8 saja bisa. Cuman hanya punya teknik tersendiri. Sudah pada turun. Langsung lanjut. Ada namanya auto stop. Auto stop alat untuk bisa menggunakan pengencangan alat tali. Bisa juga kita gunakan kayak turun tadi, tanpa menggunakan figure 8 juga. Ini sama, di sini juga sama, bisa dicampurkan di sini juga. Ini semua modern namanya.
ini bisa kita pakai menggunakan dari atas pun. Jadi kalau kita takut menggunakan ini, kita bisa pakai auto stop. Tapi kalau kita untuk simpelnya, ini supaya kita lebih cepat kita untuk memahami dibandingkan yang otomatis. Mending kita dari manual dulu, daripada langsung ke yang sudah modern. Namanya auto stop. Auto stop sama juga fungsinya. Alat digunakan dari ketinggian juga akan menurun. Auto stop. Terus IDE